Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Putri Zalino dengan nomor NIM 22042196 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang organisasi negara dengan mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Baiklah, yang pertama kita perlu tahu pengertian dari organisasi negara dan organisasi pemerintah. Organisasi negara adalah konsep yang lebih luas dan mencakup semua elemen dan lembaga yang ada dalam suatu negara untuk menjalankan pemerintahannya. Ini termasuk pemerintahan itu sendiri, badan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta lembaga-lembaga seperti militer, kepolisian, peradilan, dan badan-badan lain yang berperan dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Sedangkan organisasi pemerintah mengacu pada badan-badan departemen, agensi, dan lembaga-lembaga yang beroperasi di bawah kendali pemerintah suatu negara. Fungsi utama organisasi pemerintah adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terpilih. Mereka bertanggung jawab untuk menyelenggarakan layanan publik, mengelola sumber daya publik, dan menjalankan berbagai program pemerintah. Yang pertama, mengenai klasifikasi organisasi negara. Berdasarkan bentuk negara, ada negara kesatuan, negara federasi, dan negara konfederasi. Berdasarkan bentuk pemerintahannya, terdiri dari klasifikasi organisasi negara, monarki, dan republik. Selanjutnya, berdasarkan sistem pemerintahan, yaitu terdiri dari sistem presidensial, sistem parlementer, sistem hybrid, dan sistem kolegial. Selanjutnya, berdasarkan cakupan, terdiri pula atas organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintahan. Selanjutnya, berdasarkan tujuan, organisasi internasional dan organisasi nasional. Selanjutnya, berdasarkan jenis kegiatan, terdiri dari organisasi peradilan, organisasi militer, organisasi yudikatif, dan organisasi legislatif. Nah, selanjutnya, bagaimana klasifikasi organisasi yang ada di Indonesia? Berdasarkan bentuk negaranya, Indonesia merupakan negara kesatuan. Berdasarkan bentuk pemerintahan, Indonesia merupakan negara republik. Berdasarkan sistem pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem presidensial. Berdasarkan cakupan, organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintahan. Berdasarkan jenis kegiatan, terdiri dari organisasi peradilan, organisasi militer, organisasi yudikatif, dan organisasi legislatif. Selanjutnya, berdasarkan jenis lembaga negara, terdiri atas lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan lembaga struktural. Nah, selanjutnya kita masuk kepada klasifikasi organisasi pemerintah yang terdiri dari lembaga negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua yaitu ada kementerian. Terdapat berbagai macam kementerian di Indonesia seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu ada lembaga pemerintahan non-kementerian. Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan lain-lain. Selanjutnya ada lembaga non-struktural, yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman, dan lain-lain. Selanjutnya ada organisasi pemerintah daerah. Terdapat berbagai macam organisasi pemerintah daerah di Indonesia seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan lain-lain. Selanjutnya, hubungan antar organisasi negara. Hubungan antar organisasi negara merujuk pada hubungan antar lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hubungan antar lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan telah mengalami 4 kali amandemen. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing,
Lembaga negara memiliki hubungan antara satu dengan lainnya, yaitu hubungan antara MPR dan Presiden, MPR dan DPR, DPR dan Presiden, BPK dan DPR dan MPK. Selain itu, dalam melaksanakan tugas pemerintahan, antara satu lembaga negara dengan lembaga lainnya saling bekerja sama sesuai prinsip check and balance. Selanjutnya, mengenai hubungan antar organisasi pemerintah. Hubungan antar organisasi pemerintah di Indonesia meliputi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta hubungan antar lembaga negara. Hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang ada di daerahnya. Sedangkan pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang bersifat nasional. Selanjutnya masuk kepada hubungan pusat dan daerah. Nah, di dalam ini terdapat dua cara dalam menjalankan hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah, yaitu adanya sentralisasi. Sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan dan wewenang yang besar kepada pemerintah pusat. Yang kedua, adanya desentralisasi. Desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan dan wewenang yang besar kepada pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sering menimbulkan upaya tarik-menarik kekuasaan dan wewenang. Oleh karena itu, penting untuk menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah agar terwujudnya koordinasi yang baik dalam menjalankan pemerintah. Pemahaman yang baik dan benar atas kedudukan, hak, wewenang, serta kewajiban dalam hubungan pusat dan daerah akan memperkuat peneguhan dalam berbangsa dan bernegara melalui sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman antar daerah dengan segala potensinya. Selanjutnya kita masuk kepada KLDI. Nah, KLDI ini merupakan dari singkatan dari Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang terakhir yaitu institusi lainnya yang merupakan instansi atau institusi yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang disebut dengan APBN dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disebut dengan APBD. Organisasi pemerintah yang termasuk dalam kategori KLDI adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kementerian. Instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tertentu, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu lembaga. Itu merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi khusus seperti Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Instansi pemerintah yang berada di bawah kepemimpinan kepala daerah seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu adanya institusi lainnya, yang merupakan instansi pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori di atas seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang terakhir kita masuk kepada State Auxiliary Bodies. Nah, lembaga-lembaga penunjang atau State Auxiliary Bodies, selalunya disebut dengan SAB, merupakan gejala yang dapat dikatakan baru dalam dinamika penyelenggaraan kekuasaan negara modern. Istilah SAB ini dipadankan dengan lembaga yang melayani, lembaga penunjang, lembaga bantu, dan lembaga negara pendukung. Nah, salah satu yang berkembang pesat dalam dunia usaha adalah lembaga penyiaran. SAB sendiri merupakan lembaga yang lahir dari ekspresi liberalisme dan konsekuensi positif kebebasan pasca reformasi. Dalam konteks Indonesia, lembaga ini bersifat independen dan bertujuan untuk memfasilitasi kepentingan rakyat dalam bidang dan kebutuhan masyarakat umum tertentu.
yang belum mampu dipenuhi secara total oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Misalnya dalam bidang politik, kemanusiaan, keadilan sosial, dan lain-lain. Nah, terakhir, contoh lembaga pembantu negara di Indonesia antara lain yaitu yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK, yang kedua Komisi Yudisial yaitu KY, yang ketiga yaitu Komisi Pemilihan Umum KPU, yang terakhir yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan yaitu BPK dan Bank Sentral. Nah, sekian dari materi saya tentang organisasi negara. Saya mengambil sumber ini dari beberapa buku yang tertera di layar. Ada 3 sumber buku. Dan sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.